sebelum menginjak ke materi inti, marilah kita simak dan dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kak Zakia Ramadhani. Beliau ini asalnya dari Malang, betul ya Kak Zakia ya? Benar, Kakak. Nah, baik, kepada Kak Zakia, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka bagaimana usahaan orang yang berbuat dosa itu. Sadaqallahul azim. Nah, baik sahabat rumah umat semuanya, kita sudah masuk di acara inti ya, yaitu webinar tentang waspada virus kaum sodom Julia Irmawati. Nah, karena di zaman now virus kaum sodom ini mulai merajalela ya, bahkan pelakunya itu sudah tidak dengan bangganya malu untuk menunjukkan eksistensinya di dunia ini. Nah, PR kita semua bagaimana agar generasi kita, keluarga kita, anak cucu kita tidak sampai terjebak ke dalam perbuatan maksiat yang sangat dibenci oleh Allah tersebut. Nah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita persilahkan kepada Ustazah Zulia untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum Ustazah Zulia, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, meski sedikit batuk. Mudah-mudahan nanti tidak mengganggu. Ya. Terdengar suara saya? Kita langsung dimulai saja. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini ya kita bisa bertemu dengan komunitas rumah umat ya. Saya membayangkan ini rumah umat berarti rumahnya besar banget ya Mbak Sela ya. Mudah-mudahan ya bisa menjadi sebuah komunitas ya yang memberikan kontribusi yang baik ya buat ke perkembangan dan kemajuan umat. Pagi hari ini kita akan sama-sama tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sela ya terkait dengan fenomena yang akhir-akhir ini begitu marak, begitu luar biasa ya. Bahkan tadi juga dikatakan bukan lagi aktivitas yang sembunyi-sembunyi begitu ya. Nah, tetapi aktivitas yang sudah terang-terangan dilakukan ya
dalam beberapa waktu yang lalu kita pernah menyaksikan ya sebuah podcast yang kemudian menjadi viral ya, yang kemudian menjadi perbincangan di tengah umat gitu. Nah, kaum Sodom itu adalah sebuah fenomena ya yang pasti di dalam Islam tentu adalah aktivitas yang diharamkan. Ya, dan ini seperti gunung es ya, yang dimana gunung es itu memang nampak itu hanya di puncaknya gitu ya, tetapi sesungguhnya kalau kemudian kita lihat gitu ya bahwa dia mengakar ya makin ke bawah itu menjadi semakin banyak ya. Nah, data-data yang terkumpul ya itu biasanya adalah data-data yang memang terlihat gitu ya, tetapi pada faktanya ya secara real ini adalah sebuah aktivitas yang sudah sangat mengkhawatirkan ya. Dulu mungkin kalau kita punya anak perempuan ya Mbak Sela ya. Nah, Mbak Sela sudah berkeluarga? Oh, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat ya. Nah, jadi kalau kita sudah berkeluarga dulu merasa khawatir itu kalau punya anak perempuan ya. Nah, punya anak perempuan itu khawatir ya nanti takut begini-begini gitu ya, diganggu dan sebagainya ya. Nah, hari ini itu kekhawatiran para orang tua itu tidak hanya memiliki ketika memiliki anak perempuan ya, tetapi memiliki anak laki-laki juga mereka sudah mulai khawatir ya, jangan-jangan gitu ya mereka nanti ini ya terpengaruhi gitu ya, terpengaruhi atau bahkan mungkin menjadi sasaran gitu ya, karena memang aktivitas kaum Sodom ini senantiasa mencari mangsanya ya. Mereka tidak akan berkembang luas kalau tidak mendapatkan mangsa begitu ya, tidak mendapatkan sasaran. Karena ini adalah sebuah perilaku yang tidak diturunkan secara genetik, tetapi adalah penularannya adalah lewat waktu. Maka kemudian kalau kita melihat ya fakta-fakta yang ada, biasanya ya kaum Sodom itu dulunya adalah korban gitu ya. Nah, korban kemudian mencari korban lagi dan sebagainya. Oke, baik ya Mbak Sela dan teman-teman semuanya, saya akan share screen ya. Nah, baik. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Ustazah. Oke, ya, baik. Ya. Saya besarin ya. Ya. Nah, ya. Waspada ya, namanya waspada itu pasti harus sikapnya hati-hati gitu ya terhadap virus kaum Sodom. Ya. Nah, apa yang akan kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini adalah terkait yang pertama bahwa LGBT itu adalah gerakan global, ya, bukan lagi gerakan individu, ya, dari orang ke orang, tapi merupakan sebuah gerakan global sehingga memang kita perlu mewaspadai, ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bahaya LGBT itu sendiri yang kita sudah sangat mafhum ya. Bagaimana memang LGBT itu sangat berpengaruh ya, sangat berbahaya terhadap kesehatan ya, terhadap perilaku. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana Islam memandang ya tentang LGBT itu. Ya, baik ya, kita akan bahas satu-satu. Pertama terkait dengan LGBT sebagai sebuah gerakan global. Nah, apa buktinya begitu ya kalau LGBT ini adalah sebuah gerakan global? Ya. Nah, yang pertama adalah kita lihat adanya beberapa data ya, beberapa fakta yang tentang itu. Pertama, kita lihat bahwa dari jalur pendidikan ya, dari jalur akademik atau jalur intelektual ya, misalnya nih
ya di tanggal 6 sampai 9 November ya, meskipun ini sudah berlalu lama begitu ya. Nah, kemarin itu kan baru muncul setelah ada podcast ya yang mengheboh itu ya, baru kemudian menjadi perbincangan kembali. Tapi sesungguhnya gerak sama dilakukan ya. Nah, terbukti tanggal 6 sampai 9 November 2006 itu ada pertemuan 29 pakar HAM di UGM ya, kemudian lahirlah prinsip-prinsip Yogyakarta mendukung ya di aksi itu mendukung terkait dengan LGBT. Ya, kemudian contoh lain dari jalur akademik itu munculnya lembaga pro LGBT di UI bernama SGRC ya, Support Group and Research Center of Sexuality Studies ya pada bulan Januari 2016 ya. Ini di jalur akademik ya. Kemudian di jalur sosial budaya. Nah, sosial budaya itu kan biasanya lewat seni ya, seni film ya, kita melihat ya adanya beberapa film yang memang secara vulgar gitu ya menampilkan hal-hal yang berbau LGBT ya. Nah, LGBT dipropagandakan lewat advokasi, film, lapangan, seni, media massa dan sebagainya. Ya, rasanya kita sudah tidak asing lagi ya di beberapa media televisi gitu ya. Kalau kita berbicara LGBT itu kan gay, bisexual, transgender. Jadi sudah sangat sering ya kita saksikan di berbagai acara di televisi itu mereka-mereka yang dengan biasa ya menampilkan laki-laki menyerupai perempuan ya, perempuan menyerupai laki-laki dan sebagainya ya, dan secara vulgar mereka menampakkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi lewat media. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat menerima LGBT itu sebagai hal yang lumrah ya, hal yang lumrah bukan kelainan apalagi kriminal ya. Nah, jadi akhir-akhir ini kemudian kita dapati orang sudah menganggap bahwa oh ini sesuatu yang biasa, oh sesuatu yang lumrah, karena memang yang diinginkan oleh komunitas mereka itu seperti itu. Ketika menjadi sesuatu yang lumrah, maka kemudian penolakan itu kan tidak akan terjadi di tengah-tengah masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang normal gitu ya. Padahal kita pahami ya LGBT ini tentu adalah perilaku seksual yang menyimpang ya, apalagi kalau kemudian tolok ukur kita adalah tolok ukur Islam ya, tolok ukur hukum syara ya. Nah, itu yang kedua ya dari jalur sosial budaya. Nah, kemudian yang ketiga dari jalur jaringan komunitas ya. Nah, kita dapati ada berbagai macam komunitas ya. Misalnya ya beberapa waktu yang lalu ya, meskipun ini sudah lama ya. Ini berarti memang membuktikan kepada kita bahwa langkah-langkah ya untuk menjadikan bahwa LGBT ini adalah propaganda secara global itu mereka sudah lakukan ya. Di Bali itu pernah berlangsung dialog komunitas LGBT nasional Indonesia ya pada 14 Juni 2013 ya, jadi beberapa waktu yang lalu. Nah, pesertanya itu ada 71 orang dari 49 lembaga pro LGBT di Indonesia. Nah, nanti silahkan dicari ya, banyak sekali lembaga di Indonesia ini yang pro terhadap LGBT ya, bahkan kalau kita browsing gitu ya, berapa data berapa persen yang di seluruh provinsi di Indonesia ini yang kemudian banyak ya orang-orang yang melakukan perilaku menyimpang LGBT, di antaranya misalnya Jawa Barat ya, Jawa Timur ya, kemudian Padang ya. Nah, silakan nanti bisa dicari ya. Nah, yang ketiga ya jalur jaringan atau komunitas ya. Kemudian ada jalur bisnis ya. Kita juga sudah memahami ya ada beberapa perusahaan yang multinasional secara sengaja gitu ya. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang pro ya LGBT. Nah, LGBT ini mendapatkan dukungan ya, opini dan dukungan dana ya. Nah, dukungan dana dari
beberapa merek terkenal ya yang itu menjadi bisnis internasional. Nah, seperti Facebook ya, teman-teman juga mungkin sudah sangat paham ya. Ada WhatsApp, ada Line, ada Starbucks ya, yang secara terang-terangan ya memang mendukung ya LGBT ya. Bahkan di dalam mempunyai simbol atau emoticon ya yang LGBT. Kita tahu Starbucks ya mendonasikan sebagian keuntungannya untuk mendukung LGBT. Ya, nah berapa banyak itu Starbucks ya di Indonesia, bahkan hampir setiap kota ya, dan di setiap kota itu ada berapa banyak ya. Kalau kita ada berapa mall ya, disitulah biasanya ada. Nah, jadi dana yang sangat besar ya dari jalur bisnis itu memang ada perusahaan-perusahaan yang secara langsung ya, dan pendukung-pendukung perusahaannya ini bukan perusahaan gitu ya. Nah, tapi perusahaan-perusahaan yang memang mendunia. Nah, ini juga menunjukkan bahwa memang LGBT ini bukan lagi sebuah aktivitas perilaku personal gitu ya, tetapi merupakan sebuah gerakan dunia ya, gerakan global yang tujuannya ya tentu adalah merusak generasi ya. Nah, kemudian ada jalur politik ya. Nah, jalur politik ini diantaranya adalah adanya dokumen ya, program LGBT ya, nama The Being LGBT in Asia. Nah, kemudian ada banyak proyek-proyek ya yang dilakukan oleh komunitas ini ya. Dan memang menjadi sebuah jalur politik ya. Jalur politik itu kan jalur yang lebih tinggi ya di antara jalur-jalur yang lain, yang kemudian nanti bisa jadi mereka ini akan mendapatkan legalisasi ya. Nah, itu yang memang kemudian menjadi tujuan utama dari gerakan LGBT di hampir semua negara. Nah, kalau mereka sudah dilakukan legal secara undang-undang, nah, itu tentu kemudian mereka akan bebas untuk melakukan aktivitas ya, diakui sebagai bagian dari kelompok masyarakat ya, bahwa mereka ini adalah kelompok yang biasa, kelompok yang normal ya, dan sebagainya. Jalur politik dan diplomasi ini diantaranya juga pernah kita dapatkan ya di Koran Republik tanggal 12 Februari 2016 ya, bahwa pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menegaskannya terhadap pernikahan sejenis di kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Obrick saat itu ya bahkan mendesak pemerintah Indonesia mengambil sikap serupa. Nah, artinya memang sudah ada jalur-jalur politik dan diplomasi. Nah, itu menunjukkan bahwa sekali lagi ini kan sebuah aktivitas personal ya, bukan sebuah aktivitas komunitas-komunitas saja, tetapi merupakan sebuah gerakan global yang mereka menggunakan berbagai macam jalur ya, untuk tujuannya adalah agar kaum ini diakui ya, diakui di tengah-tengah masyarakat, diakui di berbagai negara. Nah, kita melihat mungkin ya di negara-negara yang lain ya di luar sana itu memang mereka sudah diakui, bahkan mereka ada di lembaga pemerintahan ya, mereka ada di tempat-tempat penting gitu ya. Nah, karena memang sudah tadi mendapat legalitas oleh negara. Nah, apa yang dilakukan kelompok-kelompok LGBT ini di Indonesia? Ya, sama kurang lebih ya, bagaimana kemudian mereka ini memang nantinya akan diakui ya, dianggap lumrah ya aktivitasnya, sehingga secara legal mereka bisa bebas melakukan apa saja sesuai dengan yang diinginkan ya. Padahal ini tentu ya ini adalah sebuah perilaku yang menyimpang. Apalagi kalau kita lihat ya dengan kacamata hukum syara, jelas ini sebagai sesuatu yang diharamkan. Ya. Nah, apa tujuan gerakan LGBT global? Ya, yang pertama tadi juga sudah saya sampaikan adalah penerimaan sosial. Ya, nah, ingin diterima sebagai kenyataan sosial bagian abstrak dari keragaman masyarakat. Ya, karena itu harus dilindungi
tidak dianggap sebagai kelainan apalagi kriminal, ya. Nah, jadi ini mereka inginkan penerimaan sosial, ya, dianggap mereka itu adalah orang-orang yang normal. Ya, kalau dulu begitu ya, LGBT itu oleh WHO dikatakan sebagai bagian dari orang-orang yang mengalami perilaku seksual menyimpang, ya, maka pada hari ini itu sudah tidak lagi, ya. Nah, sudah diterima ini bagian dari apa namanya, pilihan, ya, pilihan orang-orang yang memang mereka ini ya melakukan aktivitas LGBT, ya. Nah, kuliah di Fakultas Psikologi, ya. Nah, LGBT ini masih ya di dalam buku besar, ya, buku besar yang sering kita pelajari di situ. Ini masih menjadi golongan mereka ini adalah golongan orang-orang yang tidak normal, ya. Karena apa? Karena memiliki perilaku seksual menyimpang. Nah, tetapi hari ini ya dengan gerakan-gerakan mereka yang luar biasa, yang kemudian mereka ini menginginkan penerimaan sosial di tengah-tengah masyarakat, dan mereka sudah sedikit banyak sudah berhasil gitu. Nah, sehingga apa? Bukti mereka berhasil itu orang mulai ya melihat bahwa oh ya kalau kita dapat pendapat sebagian orang, ya oh mereka itu adalah harus dihormati gitu ya, bagian dari keberagaman ya, bagian dari bukan dikatakan sebagai perilaku ya seksual menyimpang lagi dan sebagainya, ya. Nah, jadi yang kedua adalah penerimaan sosial. Kemudian yang kedua adalah penerimaan politik, maka jalur-jalur politis juga mereka lakukan gitu ya. Nah, apa penerimaan politis itu? Dipersamakan dengan yang bukan LGBT, ya, secara ekonomi dan secara politik. Nah, maka ya mereka nanti itu akan ketika sudah diterima, ya, sudah diterima secara sosial ya di tengah-tengah masyarakat, maka mereka ini akan menjadi biasa ya untuk dia bekerja di sebuah lembaga tertentu, ya, di sebuah bisnis tertentu, ya, di sebuah perusahaan tertentu, ya. Nah, mereka tidak dibedakan dengan namanya yang biasa begitu ya, bukan orang-orang yang melakukan LGBT. Nah, jadi itu tujuan mereka ya. Mereka berpartisipasi secara politis ya, bahkan mungkin ya yang menjadi apa namanya pejabat-pejabat pemerintah ya, seperti di beberapa negara ya, mereka sudah ada yang seperti itu. Partisipasi dalam kegiatan politik ya, memperjuangkan hak politik, bahkan menduduki jabatan politik. Nah, jadi kemudian yang ketiga, tujuannya adalah penerimaan hukum. Ya, mereka mendapatkan legalitas. Ya, disahkannya pernikahan sejenis atau same-sex marriage dan dipersamakan secara hukum dalam pernikahan dan keluarga dengan segala pernak-perniknya seperti pernikahan heteroseksual. Sudah kita banyak saksikan ya di beberapa negara. Ya, nah di Indonesia mungkin juga ada gitu ya yang seperti itu. Jadi mereka ingin disahkan secara hukum, ya. Nah, kita bisa bayangkan kan bahwa pernikahan itu kan sesungguhnya adalah bagian dari penyaluran naluri, ya. Nah, untuk kemudian mendapatkan keturunan. Salah satu tujuan dari pernikahan itu diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan. Nah, bagaimana mungkin begitu ya kalau kemudian pernikahan itu dilakukan dengan pernikahan yang sejenis, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Nah, tentu tujuan pernikahan itu tidak akan pernah didapatkan ya. Mana ada kan yang kemudian dilahirkan ya dari laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, jadi ini memang sebuah gerakan ya, kemudian yang akan secara tidak langsung menghancurkan generasi gitu. Ya. Nah, kan tidak akan ada kelahiran baru gitu ya. Kalau kemudian yang terjadi itu adalah pernikahan dengan sesama jenis ya. Nah, itu tujuan dari gerakan LGBT secara global. Yang pertama adalah mereka bisa diterima secara sosial, ya, menjadi sebuah aktivitas yang lumrah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua diterima secara politis, dan yang ketiga bisa diterima secara hukum. Ya.
Nah, tentu ini adalah menjadi sebuah bahaya yang sangat luar biasa. Ya, maka kita tentu perlu waspada, ya, perlu waspada, perlu hati-hati bagaimana agar kemudian LGBT ini, ya, gerakan ini bisa kita hentikan, ya, kemudian keluarga kita ini bisa menjadi terlindungi, ya, tidak hanya keluarga tapi masyarakat kita, ya, itu bisa terlindungi dari gerakan-gerakan ini, ya. Nah, kita tentu sudah memahami bahaya pertama adalah bahaya dari sisi kesehatan. Ya, banyak sekali penelitian-penelitian, ya, temuan-temuan, ya. Kalau ini terutama mungkin dokter, ya, genolog gitu, ya, dokter apa namanya, yang suka melahirkan gitu, ya. Nah, atau dokter kulit kelamin, ya. Nah, itu biasanya akan banyak sekali bercerita, ya, dan akhir-akhir ini yang ditemukan mereka itu juga terjadi pada kalangan-kalangan anak muda, ya. Nah, jadi bahaya kesehatannya sudah tidak bisa diragukan lagi, ya. Ini data-data memang sudah lama, ya, tapi apa namanya, ini menunjukkan, ya, bahwa sekali lagi ini apa namanya, gerakan yang sebetulnya sudah lama, ya, terus dilakukan, ya. Nah, data dari CDC, ya, tahun 2010, ya, menunjukkan dari 50 infeksi HIV, ya, seperti adalah G, ya. Jadi memang kaum LGBT ini memberikan sumbangan, ya, yang paling besar terkait dengan infeksi HIV, ya. Nah, data 2010 ini bila dibandingkan dengan data 2008 itu menunjukkan peningkatan 20%. Nah, jadi semakin hari memang bukan semakin turun, ya, tetapi semakin meningkat. Nah, tadi seperti saya sampaikan ibarat gunung es, ya, yang terlihat itu hanya di permukaan. Nah, ini yang terdata, ya. Yang tidak terdata itu akan jauh lebih banyak lagi, gitu, ya. Nah, wanita transgender itu resiko terinfeksi HIV 34 kali lebih tinggi dibandingkan dengan wanita biasa. Nah, jadi ini memang menunjukkan bahwa LGBT itu memberikan sumbangan yang sangat besar, ya, terhadap infeksi HIV, ya, yang sampai hari ini, ya, meskipun katanya sudah ada obatnya gitu, ya. Nah, tetapi saat ini juga masih banyak yang kemudian menimbulkan kematian. Itu bukan nah, itu yang pertama, ya, bahaya ya. Nah, bahaya perilaku LGBT yang kotor dan menjijikkan dianggap perilaku yang legal. Nah, ini kan sangat berbahaya, ya. Kalau Allah saja mengatakan bahwa LGBT itu adalah perilaku yang kotor, ya, yang menjijikkan. Nah, tetapi hari ini, gitu, ya, mereka berusaha untuk dianggap itu sesuatu lumrah, ya, yang kemudian mereka menggunakan berbagai macam jalur agar dilegalkan secara hukum, ya. Nah, WHO telah menghapus LGBT dari daftar penyakit mental, gitu, ya, seperti tadi yang saya katakan, ya. Nah, LGBT ini bukan lagi terkategori penyakit mental, ya, penyakit yang menyimpang, bukan, ya, tetapi normal. Jadi bukan kelainan mental. Nah, artinya apa? Berarti ini terjadi revisi, gitu, ya, terjadi revisi. Nah, kenapa bisa terjadi revisi? Yaitu karena gerakan-gerakan yang luar biasa, ya, yang mereka lakukan, ya. Nanti ada Hari G sedunia, ya, ada 21 negara yang membolehkan pernikahan sejenis. Ya, jadi nanti kita tinggal menunggu waktu saja sebetulnya, ya, apakah kemudian di Indonesia, ya, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak menghentikan gerakan ini, bisa jadi juga akan sama dengan beberapa negara yang sudah melegalkan pernikahan sejenis, ya.
Nah, dalam jangka panjang fenomena ini akan mengancam masa depan populasi manusia. Bagaimana bisa didapatkan keturunan dari pernikahan sejenis. Ya, nah jadi memang sangat luar biasa ya bahayanya ya, tidak hanya dari sisi kesehatan, tidak hanya dari sisi perilaku ya, tetapi secara tidak langsung juga akan menghentikan ya generasi. Nah, tentu ini semuanya tidak kita inginkan ya. Nah, baik. Nah, lalu sebetulnya seperti apa sih pandangan Islam terhadap LGBT ya? Nah, sekali lagi LGBT itu L-nya adalah lesbian, ya, kemudian G-nya adalah G, kalau lesbian itu perempuan dengan perempuan. G itu laki-laki dengan laki-laki, kalau biseksual itu bisa dua-duanya gitu ya. Nah, kemudian ada transgender, transgender itu yang menyerupai ya, dia menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Ya, sikap Islam terhadap LGBT. Islam memandang LGBT satu sebagai kriminal, ya, maka harus dihukum dengan sanksi yang tegas. Ya. LGBT disebut kriminal karena melanggar syariah, hukumnya haram. Dalam Islam, setiap pelanggaran syariah disebut jarimah karenanya harus dihukum. Ya. Nah, kriminal dalam Islam adalah setiap perbuatan yang melakukan hal yang haram atau meninggalkan yang wajib. Nah, jadi memang ada sanksinya. Ya, harus dihukum perilaku kemaksiatan-kemaksiatan itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana sikap terhadap lesbian? Ya. Nah, di dalam kitab fikih lesbianisme disebut dengan istilah as-sikhah, ya. Nah, tak ada khilafiyah di kalangan fuqaha bahwa lesbianisme itu hukumnya haram. Ya. Nah, dari mana keharamannya? Ya, ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Lesbianisme adalah bagaikan zina di antara wanita. Ya. Nah, jadi sama kedudukannya dengan zina. Kita tahu bahwa zina itu diharamkan. Ya. Nah, itu terkait dengan lesbianisme. Nah, sikap Islam terhadap lesbianisme itu juga sangat jelas ya, namanya zina, itu sanksinya juga akan diberikan ya, ada hukum takzir yaitu hukuman yang tidak dijelaskan oleh sebuah nas khusus tetapi ada hukumannya. Nah, jenis dan kadar hukumannya itu nanti diserahkan ya oleh hakim ya. Nah, ini memang akan bisa dilakukan ya kalau ada sebuah kehidupan Islam. Ya, takzir ini bisa berupa hukuman cambuk, ya, penjara, ya, dan sebagainya. Baik, ya, itu sekarang terhadap lesbianisme. Nah, kemudian terhadap gay, ya, tadi sudah dikatakan bahwa gay itu haram, ya, haram hukumnya, ya, ini juga tidak ada khilafiyah di antara para fuqaha, ya, nah, para ulama, ya, ulama mengatakan bahwa homoseksual, ya, itu adalah hukumnya haram. Ya, nah, dalilnya juga sangat jelas ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Ya, Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan Nabi Lut. Ya, nah jadi sangat jelas dalilnya. Ya. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya, ya, ingatlah tak kala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisha, ya, fahisha, perbuatan yang menjijikkan, ya, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Ya. Nah, itu Allah juga sudah menyampaikan di dalam Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Nah, jadi jelas sebetulnya ya bahwa homo atau gay ya kaum Sodom ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Ya. Nah, sanksinya apa ya? Sanksinya homoseksual adalah hukuman mati. Ya, tak ada khilafiyah di antara para fuqaha.
Ya, siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah keduanya. Nah, kelihatannya sadis ya. Nah, tapi memang hanya dengan cara begini, begitu ya. Karena sekali lagi bahwa homoseksual itu adalah perilaku penyimpangan seksual yang ditularkan, ya, yang ditularkan, bukan sesuatu yang genetik dari sononya bahwa orang itu kemudian ada darah homo, enggak. Ya, tetapi ini adalah perilaku yang ditularkan. Nah, sehingga memang korban itu biasanya mereka adalah yang dulunya pernah dihomoi, begitu. Nah, begitu seterusnya, gitu. Makanya mereka itu terus-menerus mencari mangsa, seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, nah maka Islam itu tegas, ya, harus dihukum mati dua-duanya. Ya. Nah, kemudian terkait dengan biseksual, ya, biseksual itu adalah orang yang melakukan kegiatan seksual baik dengan lawan jenis, ya, heteroseksual maupun dengan sejenis, ya, baik dia homo ataupun lesbian. Jika dilakukan di antara sesama laki-laki maka tergolong homo karena dia melakukan dua, gitu ya. Nah, jika dilakukan di antara sesama wanita maka tergolong lesbian. Semuanya perbuatan maksiat dan haram, tak ada satupun yang dihalalkan di dalam Islam. Gitu. Ya, mungkin betul dia itu melakukan bersama istrinya, gitu ya. Nah, ada juga yang begitu ya. Kemudian tapi dia masih ada namanya juga biseksual ya. Nah, berarti dia juga melampiaskan dengan sesama jenisnya. Nah, berarti dia itu tergantung ya. Kalau dia perempuan dengan perempuan berarti terkategori lesbian, laki-laki dengan laki-laki berarti homoseksual. Ya. Nah, sanksinya disesuaikan dengan fakta. Ya, jika tergolong zina maka hukumnya rajam. Ya, jika perilakunya dilempar batu sampai mati kalau sudah menikah. Kemudian belum menikah ya, kemudian jika sudah menikah itu dilempar batu. Nah, atau dicambuk 100 kali ya. Yang belum menikah ya, mohon maaf ya. Jika tergolong homoseksual maka hukumnya adalah hukuman mati. Ya, jika tergolong lesbianisme hukumnya takzir. Nah, jadi nanti kemudian harus dilihat secara fakta realnya. Ya, dia biseksual tapi kecenderungannya kemana? Apakah dia homo ataukah dia itu lesbian? Ya. Nah, kemudian terkait dengan transgender, ya, transgender itu yang dia menyerupai laki-laki ataupun menyerupai perempuan, ya kan, LGBT, ya, T-nya yang terakhir itu adalah transgender. Nah, di dalam pandangan Islam ini juga diharamkan. Islam mengharamkan perbuatan menyerupai lawan jenis, ya, baik dalam cara berbicara, ya, berbusana, ya, maupun dalam tingkah laku, lebih-lebih, ya, dalam aktivitas seksual. Nah, hal ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad di mana Nabi mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan mengutuk wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Ibnu Abbas berkata, ya, Rasul mengutuk laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita dan mengutuk wanita yang berperilaku menyerupai laki-laki. Ya. Sabda Nabi SAW, keluarkanlah mereka dari kamu. Ya, jadi jelas ya hukumnya adalah ya. Nah, bagaimana kemudian sanksinya? Ya, jika sekedar berbicara, ya, berbusana, jenis, ya, dan sebagainya, maka diusir dari permukiman. Ya, jika melakukan hubungan seksual, nah, maka kemudian dilihat apakah dia itu homo, ya, ataukah dia itu lesbi. Ya, jika dengan lain jenis dijatuhkan hukuman zina. Ya, baik. Sikap keras ya terhadap homoseksual. Ya. Nah, mengapa Islam itu begitu luar biasa? Ya, tadi kan dikatakan bahwa sanksinya adalah terhadap gay, ya, terhadap kaum Sodom ini sanksinya adalah hukuman mati. Ya, nah, bukan yang lain. Ya, karena apa? Karena memang
Islam ini menghendaki agar mata rantainya itu terputus, ya, guna memutus rantai penularan dengan hukuman mati pada para pelaku, ya, baik yang dihomoi atau yang menghomoi, ya, maka rantai penularan itu akan putus, ya. Nah, fakta menunjukkan bahwa memang semakin merebaknya, ya, kasus homoseksual ini adalah mereka awalnya korban, gitu, ya, korban, kemudian dia melakukan dan seterusnya. Nah, sehingga memang mata rantainya harus diputus. Nah, dengan apa? Ya, kalau Islam jelas, ya, hukumannya adalah hukum mati. Nah, secara politis usaha kaum homo untuk mendapatkan pengakuan itu memerlukan dukungan yang luas, ya. Makin banyak dukungan maka makin bagus. Nah, maka mereka ini melakukan gerakan-gerakan global, gitu. Dan di berbagai negara itu sudah terbukti, ya, dengan masifnya, ya, mereka melakukan aktivitas-aktivitas, ya, pengaruh-pengaruh, ya, baik melalui aktivitas di media sosial, ya, dan sebagainya. Nah, itu kemudian mereka berhasil. Nah, maka satu-satunya jalan untuk memperbanyak dukungan adalah dengan tadi memperbanyak jumlah kaum seperti itu yang hanya bisa didapatkan melalui penularan, karena tidak mungkin melalui perkawinan, ya. Nah, jadi berkembangnya itu melalui penularan. Nah, sehingga memang Islam itu sangat tegas, ya, bahwa ini harus dihentikan, gitu kan, hukumannya adalah dengan hukum mati, ya. Nah, saat ini komunitas gay dunia itu diperkirakan mencapai lebih dari 50 juta dan terus bertambah dengan cepat bila tidak ada penanganan yang benar, ya. Nah, di Amerika Serikat komunitas itu pada Juni 2015 merayakan keberhasilan untuk sahnya pernikahan sejenis, ya, setelah melalui voting, ya. Nah, Amerika Serikat menjadi negara ke-21 yang mensahkan pernikahan sejenis. Publik Amerika Serikat yang pada tahun 50-an, ya, sangat keras, ya, mereka menentang LGBT, pasti tidak menyangka jika pada akhirnya 80 tahunan kemudian, ya, harus menerima LGBT, bahkan pernikahan sejenis disahkan di seluruh Amerika Serikat. Nah, jadi apa ini gerakan mereka ini yang memang terus-menerus, ya, dilakukan, ya. Nah, maka bukan tidak mungkin, ya, hal serupa terjadi juga di negeri ini, ya, karena kalau kita melihat dari sisi agama manapun gitu, ya, nah itu kan memang mereka tidak menghendaki adanya kehidupan perilaku menyimpang ini, ya. Nah, bagaimana kemudian solusinya, ya? Nah, ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Pertama, ya, tentu adalah kita harus mengasuh anak-anak kita ini dengan cara yang benar, ya, sesuai dengan jenis kelaminnya, ya. Nah, jadi kalau laki-laki ya diasuh secara laki-laki, kalau perempuan diasuh secara perempuan, ya. Nah, jadi bagaimana kita ini sebagai orang tua, ya, bisa memunculkan, ya, sikap femininnya, ya, perempuan dan maskulinnya sebagai seorang laki-laki, ya, dengan melakukan pembiasaan dan kebiasaan, ya. Nah, misalnya dalam memilih pakaian, ya, mainan, bacaan, ya, pengaturan kamar tidur, ya, kemudian pengaturan ranjang, ya, tidak boleh tidur dalam satu selimut dan sebagainya. Sesungguhnya kalau kita ini melihat, ya, aturan-aturan Islam di dalam persoalan ini, nah, Islam ini adalah aturan-aturan yang senantiasa memberikan solusi-solusi yang preventif, gitu, ya, mencegah, gitu, ya. Nah, sehingga memang kemudian insya Allah, ya, kalau kita ini sebagai orang tua sudah menanamkan hal-hal yang seperti itu, nah, insya Allah mereka akan terjaga sifat kelaki-lakiannya dan sifat keperempuanan. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus menyiapkan lingkungan yang benar. Ya. Nah, promotif terhadap anti LGBT, ya, menjauhkan segala yang berbau LGBT, ya, misalnya
kebiasaan dan pembiasaan dalam berperilaku, pakaian, bacaan dan lain sebagainya tadi ya. Lingkungan yang taat pada syariat, ya, pergaulan yang terjaga. Nah, ini memang tugas kita sebagai orang tua, ya, harus menjaga anak-anak kita itu. Nah, kemudian kita juga harus menjaga ya lingkungan kita ini benar-benar lingkungan yang tidak memberikan pengaruh buruk gitu ya. Nah, apa namanya pengaruh-pengaruh yang memang hal-hal yang kemudian akan mengajari anak-anak kita ini untuk berperilaku. Nah, maka tugas kita memang sebagai orang tua dan sebagai seorang muslim ya tidak hanya berhenti gitu ya, tidak hanya berhenti pada lingkungan keluarga kita bagaimana menyiapkan anak-anak, tetapi juga bagaimana kita memberikan pandangan ya di tengah-tengah masyarakat ya, memberikan apa namanya ide-ide gitu ya terkait dengan pencegahan LGBT ya, mengatakan bahwa ini LGBT ini harus diberantas ya, harus dicegah ya, harus dihilangkan dan sebagainya agar kemudian di tengah-tengah masyarakat itu tidak terjadi ya apa yang mereka inginkan tadi ya, pelumrahan begitu sebuah aktivitas yang memang kemudian dianggapnya sebagai sebuah aktivitas yang normal ya, aktivitas yang lumrah ya, bukan aktivitas yang menyimpang. Nah, kemudian yang ketiga kita tentu juga harus memberikan pendidikan yang benar ya. Nah, dari mulai penanaman akidah dan syariah yang benar dan kokoh, ya, pemahaman tentang pengaturan hidup yang benar, ya, tentang pergaulan, pakaian, akhlak dan sebagainya. Ya, ini harus kita tanamkan kepada anak kita agar dia memiliki benteng, ya, memiliki kekuatan, ya, memiliki akidah yang lurus, ya, agar senantiasa berhati-hati ketika bagaimana dia bergaul, ya, ketika bagaimana dia bertemu dengan komunitas-komunitas baru dan seterusnya ya. Dan kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menyiapkan mindset ya, mindset kepribadian yang benar tentang visi misi ya, bahwa makna hidup yang benar tentang syukur, tentang kesucian, tentang keluarga ya, makna keberhasilan, kesuksesan hidup dan sebagainya. Nah, ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita ya, bahwa visi dan misi hidup kita ini untuk apa ya, makna kehidupan kita itu untuk apa dan sebagainya ya. Dan tentu yang terakhir ya adalah sanksi yang benar. Nah, ini memang sanksi ini ya hanya bisa dilakukan oleh sebuah institusi ya, negara di dalam sebuah kehidupan Islam. Kalau itu ya maka ya akan sulit kemudian kita ini mencegah secara tuntas gitu ya. Nah, bahwa LGBT adalah jarimah tadi ya, sebuah aktif yang menjijikkan ya, sebuah aktivitas kriminal, karenanya harus diberi sanksi yang benar sesuai dengan ketentuan syariat ya. Nah, itu solusi-solusi yang bisa kita kedepankan ya, kita lakukan ya, baik secara individu maupun bersama-sama di tengah-tengah masyarakat ya. Baik Mbak Sheila dan teman-teman semua ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita akan lanjutkan dengan diskusi barangkali ya Mbak Sheila ya. Lebih kurangnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Zulia atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Wah, rasanya masih kurang lama ya, karena daging semua nih materinya. Dan saya yakin sahabat rumah umat di sini juga sudah mempersiapkan pertanyaan, sudah mengantongi pertanyaan nih. Nah, mari kita buka sesi tanya jawab. Silahkan bisa dituliskan di kolom chat untuk pertanyaannya, atau barangkali ada yang pengen open mic, boleh raise hand ya, boleh, silahkan. Oke, ini udah ada satu pertanyaan dari Kak Ica FM.
Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya. Izinkan saya bertanya tentang fenomena yang saya lihat bagaimana kasus LGBT itu terjadi di pesantren. Bagaimana kita menyikapinya? Oke, silakan dijawab bersatu dulu mungkin ya Ustazah. Satu pertanyaan, satu jawaban dulu, silakan. Oke, baik ya. Yang pertama dari Mbak siapa? Dari Mbak Ica FR. Oh, dari Mbak Ica FM ya. Baik ya. Jadi betul sekali ya bahwa ini sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan ya. Bahkan di pesantren-pesantren ya, di lembaga-lembaga pendidikan Islam ini juga sudah kita temui fenomena ini ya. Nah, sehingga ya memang harus kita hentikan ya. Apa namanya? Penyembuhannya itu memang penyembuhan yang tidak dalam waktu yang instan gitu ya, tetapi dalam waktu yang lama. Pertama tentu kita harus munculkan kesadaran gitu ya, kesadaran bahwa ini adalah sebuah perilaku menyimpang ya, karena kita kan tidak memiliki sebuah institusi yang kemudian akan bisa memberikan sanksi ya kepada mereka. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian memahamkan mereka agar menghentikan aktivitas itu. Ya, nah, agar menghentikan aktivitas itu. Karena jelas ini adalah sebuah perbuatan yang diharamkan ya di dalam Islam. Nah, kemudian yang kedua ya, nah ini tentu membutuhkan proses yang sangat panjang juga biasanya ya. Bagaimana agar mereka ini biar berhenti. Nah, karena sekali lagi bahwa penularan yang mereka lakukan itu adalah dengan terus mencari mangsa ya. Nah, satu berarti memberikan pemahaman ya untuk mereka berhenti melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah memisahkan gitu ya, memisahkan. Ya, kalau kemudian dia ada di pesantren berarti ya dikeluarkan misalnya dari pesantren itu dua-duanya gitu ya. Kemudian dipisahkan di tempat yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ya kalau tadi sudah dipahamkan ya kemudian dipisahkan ya berarti harus disembuhkan ya, disembuhkan dengan ya ada beberapa mungkin terapi ya yang perlu dilakukan ya, tentu harus menghubungi orang-orang yang memang ahli di bidang itu ya. Nah, kemudian ya harus bertobat ya karena ini adalah perbuatan maksiat ya. Nah, harus bertobat, yang sungguh-sungguh bertobat, ya kemudian dicek secara medis, ya dicek secara psikologis, gitu ya. Nah, karena sekali lagi, ya, nah ini adalah aktivitas yang kemudian tadi menimbulkan bahaya, ya bahaya baik secara kesehatan maupun secara perilaku. Ya, nah mungkin itu. Nah, ini yang kemudian menunjukkan ya bahwa di lingkungan pesantren sekalipun ya yang kita namanya pesantren itu kan pasti di dalam sebuah kehidupan yang Islami insya Allah gitu ya. Nah tetapi bisa jadi juga kebobolan persoalan-persoalan yang seperti ini. Nah ini menunjukkan bahwa memang bahayanya itu sudah sangat luar biasa ya, tidak hanya kemudian komunitas ataupun aktivitas ini itu ada di lingkungan yang dikatakan mungkin lingkungan yang bebas begitu ya, yang tidak di dalam sebuah pendidikan Islam, bahkan di lingkungan pesantren pun juga sudah beberapa kali kita temukan ya. Nah, cuma kita jangan juga terlalu apa namanya ya parno gitu ya Mas Ella ya. Nah, sehingga takut gitu ya kalau kemudian memasukkan anaknya ke pesantren gitu ya. Nah, karena insya Allah lingkungan pesantren itu akan jauh lebih baik gitu ya dibandingkan dengan sekolah pendidikan yang di dalamnya tidak apa namanya tidak ya, kebiasaan kehidupan yang Islam. Itu barangkali Mbak Sila. Baik, terima kasih Ustazah. Semoga menjawab ya Kak Ica. Oke, untuk pertanyaan dari Bunda Natnat sepertinya sama ya dengan Kak Ica tadi. Oke, langsung ke pertanyaan dari Mbak Anissa. Bagaimana agar tidak terjadi pada anak-anak kita?
Silakan Ustazah Julia. Oke, ya. Nah, baik. Bagaimana agar tidak terjadi pada anak-anak kita? Ya, pertama seperti tadi juga sudah saya sampaikan, karena keluarga ini adalah lingkungan yang paling terdekat, ya. Nah, lingkungan paling terdekat dengan anak-anak kita. Sehingga memang sejak dari kecil, ya, anak-anak kita itu harus sudah kita biasakan untuk dia itu hidup, ya, dia itu bersikap, ya, seperti jenis kelaminnya, gitu, ya. Nah, kalau laki-laki dan perempuan itu kan secara fisik sangat berbeda, ya, dari sisi postur tubuhnya, ya, dari sisi organ-organ yang ada di dalam tubuhnya itu juga berbeda, gitu ya. Nah, sehingga memang kita masih harus memperlakukan mereka itu berbeda, gitu ya. Berbeda di dalam apa, ya? Secara penanaman dasar-dasar Islam, ya pasti akan sama, ya, penanaman akidah syariah, gitu. Nah, tetapi ketika kemudian sudah menyentuh pada persoalan, oh dia itu laki-laki, oh dia itu perempuan, gitu ya. Nah, maka memperlakukannya harus berbeda. Misalnya tadi, ya, cara berpakaian, ya. Nah, sehingga dari kecil ini memang sudah harus kita biasakan, ya. Nah, kalau perempuan itu kan pakaian perempuan dengan pakaian laki-laki itu kan jelas berbeda, ya. Nah, harus menutup aurat, iya, begitu. Nah, tetapi kalau perempuan, seorang muslimah itu dia harus menutup aurat seluruh tubuhnya, gitu ya, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki tidak seperti itu. Nah, maka sejak dari kecil, ya, sejak dari dini itu harus sudah kita biasakan, meskipun belum wajib, ya. Nah, anak balita kan belum wajib, ya, menutup auratnya dengan kerudung, ya, dengan jilbab, gitu ya. Nah, tetapi ini kita biasakan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tadi membedakan identitas. Salah satu yang menunjukkan perbedaan identitas itu diantaranya adalah dengan cara berpakaian. Nah, makanya kalau kemudian Islam tidak membolehkan laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki dengan cara berpakaian mereka, karena memang pakaian laki-laki dan pakaian perempuan itu, ya, kalau di dalam Islam ada perbedaannya, gitu. Kan nggak ada laki-laki yang harus memakai kerudung, gitu, enggak, ya. Nah, maka ini harus dibedakan, ya, sejak dari, ya. Nah, meskipun mungkin kalau anak balita suka gerah, ya, dibuka tutup, nah, nggak masalah, gitu ya. Nah, ini hanya proses kita diantaranya adalah untuk memantapkan dia menjadi seorang perempuan atau memantapkan dia menjadi seorang laki-laki. Nah, diantaranya adalah dengan membedakan cara berpakaian, ya. Nah, karena pakaian itu adalah identitas, ya, identitas yang kemudian akan menunjukkan secara jinsiah bahwa dia itu laki-laki atau perempuan. Itu, ya. Kemudian Islam itu bukan aturan, ya, bagaimana misalnya kamar laki-laki itu harus dipisah dengan kamar perempuan, ya. Oh, berarti keluarga muslim itu rumahnya harus besar, gitu, ya. Nah, itu nanti gimana lah, ya, ibu-ibu semua mengatur, gitu ya. Yang jelas laki-laki harus dipisah, ya, dari perempuan, ya. Meskipun sejenis, misalnya tidak boleh tidur dalam satu selimut, ya. Nah, itu juga harus diperhatikan, ya, karena ini yang kemudian apa namanya, secara tidak langsung, gitu ya, akan memunculkan apa kesukaan-kesukaan terhadap sesama jenis, ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi apa namanya, ya, intinya adalah kalau di dalam keluarga, bagaimana kemudian kita ini menyiapkan mereka benar-benar jadi laki-laki, benar-benar jadi perempuan, gitu ya, dengan cara berpakaian, dengan bacaannya, ya, dengan kemudian bagaimana melakukan proses pendidikan mereka, ya. Laki-laki kan diarahkan dia itu nanti akan menjadi pemimpin di dalam keluarga, ya. Nah, perempuan nanti diarahkan dia akan menjadi seorang ibu, gitu ya, akan menjadi apa namanya, sosok yang kemudian melahirkan anak-anak. Nah, ini kan tentu beda, kan, perlakuannya harus beda, pendidikannya harus beda, gitu ya.
apa namanya tidak bisa diselamatkan. Nah, hal-hal itu yang kemudian bisa kita lakukan ya untuk kemudian memantapkan mereka ini menjadi laki-laki ataupun perempuan ya. Nah, kemudian berikutnya kita juga harus jaga mereka itu dari pengaruh-pengaruh buruk. Nah, sekarang ini kan banyak ya anak-anak yang kenal LGBT itu dari media sosial ya. Nah, sehingga misalnya penggunaan gadget itu juga kan ya, apa sih yang sering dilihat anak-anak kita ya, apa sih yang kemudian diikuti ya oleh anak-anak kita ya terkait dengan persoalan gadgetnya yang sangat luar biasa ya pada hari ini ya, di mana anak-anak hampir tidak pernah lepas gitu ya dari yang namanya gadget ya, apa namanya itu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita siapkan ya untuk anak-anak kita, di samping kemudian ya tentu kita melihat siapa sih teman mereka ya, teman bergaul mereka ya, kemudian circle mereka itu siapa ya. Nah, jangan sampai kemudian mereka bergaul dengan anak-anak yang memang perlu kita waspadai gitu. Nah, sehingga disitulah pentingnya orang tua itu untuk ya dekat ya dengan anak-anak, kemudian dekat dengan teman-teman mereka dan sebagainya. Nah, begitu Mbak Sela. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan ketiga. Di kondisi seperti sekarang, sepertinya tidak bisa melaksanakan sanksi seperti yang disampaikan tadi, misalnya hukuman mati dan lain-lain. Lalu bagaimana jika kita menangkap atau menemui kasus LGBT seperti itu? Silakan, Ustazah. Ya, baik. Ya, nah, di dalam Islam itu sanksi-sanksi itu kan memang kalau di dalam Islam itu hukuman-hukuman itu kan fungsinya untuk pencegahan gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk pengampunan gitu ya. Pencegahan apa? Agar adanya sanksi itu dibuat ya, adanya sanksi itu diterapkan agar kemudian orang itu mikir gitu. Mikir kalau mau melakukan itu, oh sanksinya ternyata begini ya. Orang yang berzina itu dijilid gitu ya. Orang yang berzina itu kalau dia sudah menikah. Itu kan luar biasa sanksinya gitu. Nah, sehingga orang akan sangat berhati-hati gitu kan. Nah, ketika melakukan itu, jadi menjadi langkah preventif. Ya, hukuman itu diantaranya fungsinya adalah sebagai langkah preventif. Orang kemudian menjadi mikir sebelum melakukan. Ya, nah kemudian yang kedua, hukuman juga akan menghapuskan, begitu ya. Seperti dulu misalnya ketika Al-Humidiyah, ya, Al-Humidiyah yang melakukan zina. Itu kan sampai mengejar Rasulullah, ya, mengejar-ngejar Rasulullah untuk kemudian segera dirajam, gitu ya. Nah, karena apa? Karena dia tahu persis, ya, dengan dihukum, ya, sesuai dengan hukum Islam itu, maka dia akan diampuni dosa-dosanya, gitu, ya. Nah, bahkan kan sampai kemudian ternyata dia hamil, gitu kan. Kemudian ngejar-ngejar ini orang luar biasa ya, ngejar-ngejar pengen dihukum mati gitu ya. Nah ini kan luar biasa, apa namanya, karena dia tahu betul ya dengan hukuman itu maka dia akan terampuni dosa-dosanya, karena zina itu kan sangat luar biasa ya. Nah sehingga apa yang dia lakukan ya kan, mendatangi Rasul, dia masih hamil gitu kan. Nah kata Rasul, tunggu sampai bayinya lahir gitu ya, sampai kemudian lahir, tunggu sampai disusui 2 tahun gitu ya. Nah begitu seterusnya, akhirnya kemudian dirajamlah Al-Humidiyah ini gitu ya, karena melakukan perbuatan zina, dan banyak sahabat yang kemudian tidak mau menyolatkan gitu kan. Nah tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul ya, Rasul menyampaikan bahwa Al-Humidiyah ini sedang berenang di surga. Nah artinya apa? Dosanya itu sudah diampuni. Nah, sehingga memang ketika kita ini tidak ada sanksi-sanksi yang diterapkan ya oleh apa namanya institusi Islam begitu ya. Nah, ini kemudian akan merugikan sesungguhnya ya. Nah, pertama apa merugikannya? Pertama adalah terkait dengan pencegahan tadi. Ya, semakin ya berkembang, semakin menjalar karena tidak ada hukuman yang berat. Nah, kemudian yang kedua, orang kemudian tidak terampuni dosanya.
itu tidak terampuni kemaksiatannya. Itu, ya. Nah, maka yang kemudian kita lakukan karena ini memang hanya bisa dilakukan oleh institusi negara, gitu. Sementara kita ini sekarang hidup tidak di dalam sebuah kehidupan Islam, ya, maka nggak bisa dong kita ini hukumi sendiri, gitu, ya. Nah, paling yang bisa kita lakukan adalah dengan tadi ya merubah cara pandangnya, ya, kemudian dilakukan penyembuhan gitu ya, diminta dia untuk bertobat, seperti itu yang bisa kita lakukan. Nah ini yang kemudian penting memang mana ruginya kita ini ketika memang Islam ini tidak diterapkan secara kafah, gitu, ya. Maka kemaksiatan akan terus merajalela, gitu ya. Kemudian punya pelaku-pelakunya juga tidak terampuni, ya, dosa-dosanya ketika dia melakukan kemaksiatan itu. Nah, jadi kalau kita menemukan ya, orang-orang yang melakukan penyimpangan, ya tugas kita adalah amar ma'ruf nahi munkar, gitu ya, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita nasihati, ya, kita kita berikan pandangan, berikan penjelasan bahwa itu adalah perbuatan yang haram, ya. Kita bantu dia untuk kemudian terlepas dari aktivitas-aktivitas yang ini. Itu mungkin. Masya Allah, Ustazah Zulia yang jawaban yang sangat menginspirasi, dan terima kasih juga kepada sahabat Rumah Umat atas pertanyaannya. Mohon maaf barangkali ada pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa diberi waktu untuk sharing lebih lama lagi. Nah, baik sahabat Rumah Umat, banyak insight menarik ya di webinar pada pagi hari ini. Nah, bahwa LGBT itu sebenarnya ditularkan, bukan bawaan genetik dari lahir. Dan kebanyakan biasanya penyebabnya adalah faktor eksternal. Nah, maka dari itu kita harus mempersiapkan generasi kita agar bagaimana mereka bisa bersikap sesuai fitrah seksualnya. Agar yang laki-laki kebiasaannya, pakaiannya itu sesuai dengan laki-laki, begitu juga dengan perempuan. Nah, baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semuanya, dan mulai sekarang lindungilah generasi hebat kita agar terhindar dari virus kaum Sodom. Semoga langkah kita semua dimudahkan oleh Allah demi mencapai ridhonya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, menginformasikan untuk agenda Rumah Umat selanjutnya adalah tema membangun loyalitas karyawan milenial bersama Pak Dodi Faisal Humaini. Beliau adalah sosok trainer soft skill dan karakter building. Oh iya, sahabat Rumah Umat, tambahan informasi lagi, jangan lupa sharing kegiatan pada hari ini dan juga tag media sosial Rumah Umat, karena kami akan menyiapkan door prize menarik untuk sahabat Rumah Umat yang terpilih. Udah tahu semuanya medsos Rumah Umat? Saya tuliskan di kolom chat ya, barangkali ada yang belum tahu. Nanti boleh di follow atau di subscribe media sosial Rumah Umat biar tahu info menarik tentang Rumah Umat. Nah, tak terasa webinar pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Kita semua sudah mendapatkan materi yang luar biasa. Terima kasih Ustazah Zulia, terima kasih sahabat Rumah Umat. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat dan dengan semangat yang luar biasa. Nah, baik, sebelum acara pada hari ini kita tutup, kita foto session terlebih dahulu ya, biar ada kenangan yang diabadikan. Boleh diaktifkan dulu kameranya. Oke, kita tunggu dulu ya yang belum mengaktifkan. Sudah siap semuanya? Wah, ini masih ada yang belum mengaktifkan nih. Mau ditungguin atau ditinggal? Ditunggu ya, ditunggu. Oke, sudah?
Sudah semuanya, sudah siap? Kita pakai gaya biar bareng-bareng, biar sama semuanya. Boleh diangkat kedua jempolnya sampai terlihat di kamera seperti ini. Oke, kita hitung dulu. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Boleh pakai gaya bebas, gaya andalan masing-masing, boleh? Dan yang belum on cam, dipersilahkan ya, boleh on cam. Nggak perlu sungkan-sungkan. 1, 2, 3. Oke, sudah kami